Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, kita bersyukur pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah yang merupakan rukun Islam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ibadah saum yang sedang kita lakukan ini? Adalah satu hal dari sekian banyak pelajaran, itu adalah ibadah saum dapat menciptakan harmonisasi kehidupan. Hal ini didasari oleh satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudara-saudara, tegaslah bahwa ayat ini menciptakan harmonisasi kehidupan, tidak berat sebelah, tetapi merupakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan dengan mengejar kebahagiaan untuk akhirat, tetapi juga kehidupan yang bisa kita nikmati dengan kebahagiaan di muka bumi. Saudara-saudara, apa kaitannya kehidupan ini dengan ibadah puasa? Kita tahu bahwa semua penciptaan ini Allah sudah tentukan dengan kesempurnaan. Allah nyatakan bahwa aku ciptakan kalian dalam keadaan yang sempurna dan kehidupan yang harmonis. Maka manakala terjadi ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia, maka akan terjadi ketidakseimbangan itu. Ketidakseimbangan mengakibatkan ketidakharmonisan, bukan hanya ketidakharmonisan pada kehidupan umat manusia di dalam kehidupan sosial, tetapi kehidupan di alam jagat raya ini juga tidak terjadi keseimbangan dan harmonisasi. Puasa itu menghendaki kita untuk mengedepankan harmonisasi kehidupan. Bagaimana tenggang rasa, bagaimana kita merasakan apa juga yang dirasakan oleh orang-orang lain yang kesehariannya tidak menikmati hidangan makanan. Oleh sebab itulah hadirin dan saudara-saudara kaum muslimin, maka kita tentu dengan mengedepankan keharmonisan dalam hidup ini bisa menciptakan keseimbangan. Allah menegaskan, misalnya saja di dalam surat Al-Hajj ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minhum wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa
kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia pilih. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa segala apapun makhluk Allah semuanya bersujud kepada Dia, bertasbih kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil. Jadi manakala ada atau mungkin disebutkan di sini wa katsirun minanas, banyak di antara manusia juga yang bersujud. Tetapi manakala tidak atau lebih banyak di antara manusia yang tidak bersujud, yang tidak bertasbihnya, itu menciptakan ketidakharmonisan. Segala apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang melata, kebanyakan manusia juga bersujud kepada Allah. Itu menunjukkan harmonisasi kehidupan. Semakin banyak orang-orang yang menguasai dunia ini kemudian dia tidak bersujud, maka pada saat itulah dia menciptakan ketidakharmonisan yang pada gilirannya menciptakan ketidakseimbangan di dalam harmoni hidup. Manakala tidak terjadi ketidakseimbangan, maka Allah akan menghinakan. Kita tahu bahwa Allah menegaskan ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh berupa kebaikan itu adalah dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin, dan apa saja bencana yang menimpamu faminafsika, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad, wa arsalnaka linnasi rasulan, sebagai rasul, wa kafa billahi sada, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Itulah yang Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 79. Saudara-saudara kaum muslim, ayat ini menegaskan bahwa kebaikan itu adalah datangnya dari Allah. Karena iradah dan kudrah Allah dan sunatullah itu harmonis. Sunatullah itu adalah seimbang. Hukum-hukum Allah itu tidak ada yang tidak seimbang dan tidak harmonis. Ketidakharmonisan, ketidakseimbangan diciptakan oleh manusia sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia, agar Allah menimpakan bencana kepadanya dari akibat tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang berbuat kerusakan. Saudara-saudara, jelaslah bahwa untuk menciptakan keseimbangan ini Allah memerintahkan berbagai macam tata cara ibadah, memerintahkan kepada kita berbagai macam ibadah-ibadah yang mesti kita lakukan terkait dengan ibadah sholat misalnya, ibadah puasa, ibadah haji, zakat, dan lain sebagainya. Itu pada prinsipnya adalah untuk menciptakan keseimbangan, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Manakala ini dilanggar, maka akan terjadi berbagai macam malapetaka dan bencana. Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Itu tidak serta-merta, itu tidak terjadi secara kebetulan, itu tidak terjadi dengan mendadak sontak. Itu adalah karena ada sunatullah yang dilanggar oleh manusia. Asalnya adalah seimbang, asalnya harmonis. Mungkin karena ekosistemnya dibuat rusak oleh manusia,
sehingga menjadikan ketidakseimbangan. Oleh sebab itulah sang virus ini mencari bagaimana supaya dia bisa mempertahankan kehidupannya, dan salah satunya cara yang mereka dapat pertahankan itu adalah hidup pada tubuh, pada diri manusia, sehingga dia mencari sasaran yang pada prinsipnya adalah itu menjadikan bagi kita sebagai sebuah bencana, tetapi pada hakikatnya ini adalah mencari keseimbangan. Suatu saat kalau sudah seimbang akan terjadi kehidupan yang normal dan harmonis kembali. Itulah salah satu aspek kehidupan, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan. Ibadah puasa menciptakan keseimbangan tubuh kita, keseimbangan peredaran darah kita, keseimbangan alat-alat pencernaan kita, anatomi tubuh kita, emosi kita, nafsu kita, supaya bisa ditekan dengan ibadah puasa ini. Itulah barangkali. Jadi mari kita bersama-sama tuntaskan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan ini, agar kita memberikan kontribusi pada kehidupan yang seimbang di alam semesta ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.